Mendapatkan 80.000 subscriber dan hanya bermodalkan Rp10.000 sampai dengan Rp20.000, dan itu adalah hal yang saya kira semua orang bisa, dan saya yakin banget kalian pun juga bisa. Kalau kalian mau tahu, yuk disimak baik-baik videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Pada kesempatan video kali ini saya ingin kasih tahu lagi informasi, tips, dan trik bagaimana cara menghasilkan uang dari internet yang hanya bermodalkan uang Rp10.000 sampai Rp20.000, bahkan kalau paling bingga ya 15 ribuan lah ya. Kurang lebih segitu. Tapi di sini yang lebih menarik lagi adalah kita itu bisa cepat menghasilkan uangnya. Karena saya sendiri menemukan channel yang hanya baru usianya 1 bulan sudah dapetin sampai dengan 80.000 subscriber. Ini menurut saya unik banget ya, yang saya kira sekalian juga bisa lakuin, dan ini halnya sangat mudah sekali. Dari hal yang sederhana, dari hal yang simple, dari hal yang tidak pernah kita duga, padahal itu bisa menjadikan sebuah peluang yang saya kira cukup besar, cukup menarik juga, dan ini targetnya juga luar negeri, yaitu menjadi konten kreator YouTube mainan anak-anak, targetnya luar negeri. Ini kita nggak perlu nampilin muka dan kita nggak perlu ngomong ya teman-teman. Ini peluang besar buat teman-teman semua. Mungkin teman-teman juga pengen banget membuat akun YouTube tapi masih bingung ataupun masih malu dengan menampilkan muka, masih malu ngomong juga, dan yang lain sebagainya. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin sedikit berbagi tipsnya, ilmunya, ataupun berbagi ide kepada teman-teman semua. Siapa tahu ini bisa bermanfaat buat kalian. Karena ya, ini modalnya cukup murah dan juga sangat banyak sekali kita temukan di toko online ya teman-teman. Nah, di sini saya sendiri itu menemukan channel yang namanya King DIY. Nah, channel ini adalah channel yang baru dibuat kurang lebih 1 bulanan teman-teman. Kita cek aja terlebih dahulu ya teman-teman. Yaitu ini ya, yaitu dibuat pada tanggal 5 Januari tahun 2023 dan sudah mendapatkan penonton sampai dengan 19 juta penonton. Apakah sudah dimonetis atau belum? Ya sudah jelas ya. Kalau kita sudah mengajukan monetisasi, ini sudah jelas ya. Sudah lebih dari 4.000 jam tayang. Dan ini channelnya baru 1 bulanan, usianya sekitar 5 Januari, sekarang di Martan ya, memang kurang lebih hampir 2 bulan, tapi kita hitung 1 bulan atau hampir 2 bulan lah ya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga channel ini sudah dapetin subscriber kurang lebih mencapai 80.000 subscriber hanya dalam waktu sekitar 1 bulanan. Ya, kita hitung 50.000 subscriber aja dalam 1 bulan pasnya. Ini sangat luar biasa sekali. Ini menjadi sebuah peluang baru untuk teman-teman semua yang hanya bermodalkan cuman 10 ribuan aja, yaitu mainan anak-anak. Kalau kita lihat ya teman-teman, ini dari hal-hal sederhana, padahal ini kalau kayak kita lihat videonya cuman ngangkat-ngangkat barang mainan anak, lalu kemudian ditaruh di mobil dan yang lain sebagainya. Ini hal yang mungkin kita anggap remeh, yang mungkin kita anggap juga, ya apa sih mobil kayak gitu, apa sih buat video seperti itu. Tapi pada kenyataannya, channel seperti ini ataupun mainan video anak seperti ini, itu banyak sekali penggemarnya. Apalagi di luar negeri sana, banyak sekali anak-anak yang sudah dikasih HP, ataupun di Indonesia juga sudah sangat banyak sekali, usia 5 tahun saja sudah dikasih HP. Ini jadi sebuah peluang besar ya teman-teman. Kalian bisa lihat, kita lihat terlebih dahulu dari video terpopulernya ya teman-teman. Ini videonya sudah ditonton sampai dengan 3,3 juta penonton, diupload pada 1 bulan yang lalu. Padahal videonya ini sangat simpel ya teman-teman. Kalian juga bisa melihat, ini ada tangan yang masuk, terus kemudian digeret mobilnya menggunakan tambang. Lalu kemudian ini juga bercocok tanam menggunakan mainan seperti ini ya teman-teman. Ini juga sama, ada jagung, terus kemudian di sini ada tangannya juga. Ini sebenarnya sangat simpel, sangat mudah. Buatnya pun kalian itu hanya bermodalkan HP dan kalian nggak perlu yang namanya menampilin muka ataupun ngomong. Dan ini pun targetnya adalah luar negeri. Kalian bisa lihat sendiri, judulnya pun luar negeri. Otomatis kalau kita targetnya luar negeri, itu penghasilannya berbeda dengan penghasilan yang ada di Indonesia. Nah, saran saya memang kalau misalkan konten anak-anak, itu jangan sampai targetnya Indonesia. Kenapa? Kalau targetnya Indonesia, itu iklannya murah banget. Pengalaman saya akan tunjukkan ya. Ini adalah RPM ataupun harga iklan ketika saya menargetkan di Indonesia. Tetapi berbeda lagi ketika saya sendiri terjun di dunia YouTube tentang konten anak-anak, yaitu targetnya luar negeri, itu RPM-nya agak sedikit berbeda teman-teman. Nah, seperti itu pengalaman saya. Kalau kalian pengen tahu channel saya tentang anak-anak, nantilah ya saya sebutkin. Karena di sini saya sendiri bukan bermaksud nggak mau nunjukin channel saya, tapi di sini nanti akan merusak yang namanya algoritma YouTube. Nanti saya akan kasih tahu di lain video aja. Tapi di sini saya ingin ngasih tahu kepada teman-teman semua bahwa peluang yang mungkin kita anggap, ya mainan apa sih, mainan anak-anak kayak gitu nggak jelas, terus kemudian kita juga nggak tahu, bingung mau buat konten apa, ini jadi peluang besar. Nah,
teman-teman tinggal membuat video seperti ini. Memang ada modal, yaitu kita harus membeli mainan anak terlebih dahulu di online. Nah, untuk mainan anak ini ya saya kira juga nggak terlalu mahal banget, nggak terlalu murah-murah banget juga. Yaitu di sini kalau kita lihat ya di online di Shopee mungkin seperti ini ya teman-teman, yang rada kompleks ataupun mainannya itu agak banyak. Itu harganya cuma sekitar 15 ribuan aja. Kalian bisa online di Shopee, harganya cuma 15 ribu. Atau kalian juga butuh mobil-mobilan seperti ini, harganya cuma 10 ribu. Ini bisa dijadikan konten ya teman-teman. Lalu kemudian juga ini ada kereta. Dan yang perlu diingat, kalian juga harus berkreasi. Jangan hanya sekedar monoton tentang mainan anak ini. Jadi kalian juga kalau bisa setiap video itu ada permainan yang baru, ada permainan yang beda. Kenapa kok seperti itu? Agar nanti penonton anak-anak kita itu nggak bosen, nggak jenuh ketika melihat video kita selanjutnya. Ini adalah satu masukan dari saya, teman-teman. Nah, terus kemudian di sini yang saya anggap bahwa kalau misalkan teman-teman ini, Bang, ini mah cuman kebetulan aja. Itu mah channelnya sudah besar, itu mah sudah banyak pengalaman dan yang lain sebagainya alasan. Saya kira koreksi aja dulu, gimana sih perjuangan para YouTuber-YouTuber yang sudah besar. Mereka juga pasti dulunya itu pernah merasakan kecil dulu, nggak langsung besar. Buat channel YouTube langsung dapetin 1000 subscriber, langsung dapetin 10.000 subscriber, enggak. Sama saya juga ketika membangun channel YouTube itu dari 0 subscriber, nggak pernah saling follow, nggak pernah saling subscribe, nggak pernah saling nonton. Saya berjuang sendiri dari 0 sampai akhirnya saya sendiri sekarang lebih mempunyai dari 5 channel lebih ya teman-teman. Dan itu alhamdulillahnya sudah punya penghasilan. Jadi kalian coba dulu, lakukan dulu, praktekkan dulu. Nanti kalian itu berjuang dulu selama 1 bulan, 2 bulan kalian nggak pernah ngupload. Kalau misalkan channel kalian itu belum ada perkembangan, belum bisa dimonetisasi, kalian coba deh lihat dulu data analitiknya apa yang harus dibenahi oleh kalian. Kenapa? Karena kalau misalkan video kalian itu sudah setiap hari ngupload, sudah rutin tiap hari ya, tanpa bolong ngupload video, tapi penontonnya masih sedikit, mungkin kalian itu harus melihat data analitik. Kenapa? Karena channel anak-anak ini sudah jelas, marketnya itu banyak, marketnya itu besar, targetnya itu luas. Jadi kalau misalkan teman-teman itu channelnya itu masih sedikit penontonnya, ataupun penontonnya itu ya kurang banyak, teman-teman coba deh koreksi dulu, lihat data analitiknya, apa yang kurang, apa yang harus dibenahi, lihat thumbnailnya kah kurang menarik, terus kemudian judulnya, deskripsinya, lalu kemudian SEO-nya itu apa, dan yang lain sebagainya. Teman-teman coba lihat di data analitiknya, teman-teman, seperti itu. Biar apa? Biar teman-teman ya semakin berkembang, semakin terus belajar tentang dunia YouTube ini, biar cepat berkembang juga. Saya akui kalau misalkan kita itu baru pertama kali terjun di dunia YouTube, memang agak susah merintis satu channel. Tapi kalau kita itu sudah pernah berhasil di satu channel, maka kedepannya kita itu akan lebih mudah membuat channel baru, channel baru, channel baru. Sama seperti saya juga dulu itu cuma satu fokus aja di satu channel, dan itu perjuangannya sangat susah. Tetapi ketika kita sudah paham dengan cara kerja YouTube, terus kemudian kita paham dengan algoritma YouTube dan yang lain sebagainya, ketika saya membuat channel kedua, ketiga, keempat, kelima, itu alhamdulillahnya lebih cepat daripada channel pertama. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena tadi berdasarkan pengalaman, wawasan, terus juga mau belajar, insya Allah kedepannya akan lebih enak. Ketika sudah berhasil membangun satu channel, saya yakin channel kedua, ketiga, keempat, bahkan channel seterusnya, itu akan lebih cepat berkembangnya juga. Seperti itu teman-teman. Nah terus kemudian kalau kayak kita melihat ya teman-teman, kenapa sih saya itu selalu menyarankan, mungkin banyak juga konten saya tentang anak-anak, atau menyarankan konten anak, karena pengalaman saya untuk kelas pemula itu sangat mudah sekali mendapatkan views-nya. Ya walaupun tidak bisa dipungkiri karena memang mungkin ada pengalaman juga yang saya rasakan. Tapi kalau misalkan buat teman-teman semua yang masih pemula, kita itu untuk SEO-nya nggak terlalu ribet. Ini pertama. Yang kedua juga, channel anak-anak ini akan dapetin continue atau dapetin passive income. Kenapa? Ketika kita sudah buat satu video, 5 tahun lagi video kita ditonton, itu kita tetap bisa dapetin duit. Berbeda lagi dengan channel-channel yang lain, seperti channel saya mungkin yang di Lapak Teknologi ini, channel edukasi tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet, itu ya hanya berlaku untuk sekitar paling lama 1 tahun. Sudah 2 tahun ke depan, mungkin informasi yang saya sampaikan ini sudah nggak valid lagi, sudah kurang bermanfaat lagi mungkin ya teman-teman, seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga masalah penghasilan channel anak-anak ini ya teman-teman, kalau kita dari situs Social Blade-nya, ini penghasilan estimasi dari CPM dengan harga 0,5 dolar sampai dengan 4 US dollar. Nah, kita hitung yang paling kecilnya sajalah, yaitu 0,25, yaitu sekitar 743 dolar. Itu kalau kita rupiahkan lumayan, sekitar 10 jutaan.
itu berdasarkan RPM yang paling rendah. Sedangkan kalau kita mengonsumsi atau mengasumsikan kita itu kepada target luar negeri, itu biasanya harga RPM-nya sangat lumayan ya teman-teman. Berbeda lagi dengan RPM di Indonesia atau CPM di Indonesia. CPM ataupun RPM di Indonesia itu sangat berbeda jauh dengan luar negeri. Pengalaman pribadi ini ceritanya. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, kita asumsikan saja setiap bulannya itu dia mendapatkan penonton kurang lebih sekitar 2 juta penonton. Nah, kalau 2 juta penonton ini, atau 3 juta lah ya gampangannya, hampir 3 jutaan, 2.900.000 ini, kalau RPM-nya itu sekitar 10 ribuan, itu ya sangat luar biasa sekali ya. Kalau istilah kasarnya 5.000 aja. Kalau 5.000 aja, ini sudah kelihatan hasilnya bisa sampai 15 juta setiap bulan. Ini hasil dari 5.000 rupiah saja. Tapi kalau 10.000, ya itu bisa sampai 30 jutaan ya teman-teman. Kalau RPM-nya di angka 10.000. Tapi kalau luar negeri mainan anak-anak ya mungkin kisaran harganya 9.000 sampai 12.000 itu bisa terjadi. Tapi kita hitung yang paling kecilnya sampai yang 5.000 aja itu sudah sangat luar biasa sekali. Nah, terus kemudian Bang, kalau misalkan saya sendiri sudah ngupload nih Bang, sudah konsisten, sudah sebulan ngupload tanpa bolong, tanpa libur, 2 bulan, coba targetin dulu. Nah, setelah 2 bulan teman-teman itu belum ada perkembangan yang signifikan, channelnya itu nggak berkembang-kembang, tapi coba teman-teman sekarang lihat data analitiknya, lihat di YouTube Studio apa yang kurang. Teman-teman juga bisa mengamati channel-channel yang lainnya ataupun channel-channel anak-anak, bagaimana dia itu menaruh thumbnail, menaruh judul, terus kemudian menaruh deskripsi. Itu teman-teman harus amati. Kenapa? Karena untuk marketnya ataupun penonton dunia anak-anak atau channel anak-anak itu sebenarnya sangat luas, jangkauannya sangat besar, apalagi dengan menggunakan judul bahasa Inggris, deskripsi bahasa Inggris, itu akan lebih banyak lagi target penontonnya. Coba sekali-kali wajib hukumnya ngelihat channel saingan kita, channel anak-anak itu seperti apa. Apakah merubah thumbnail, merubah judul, merubah deskripsi, merubah SEO, dan yang lain sebagainya. Kalian harus pahami itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan semoga kalian juga bisa cepat berkembang di dunia YouTube ini. Saya akhiri saja video ini dan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.